Halo teman-teman santuy, kali ini Mimin akan merekap sebuah serial silat yang sangat bagus berjudul Pendekar Pedang Ular Mas. Diadaptasi dari karya novelis Jin Yong, kisah ini menceritakan seorang pemuda di mana ayahnya dihukum mati oleh Kaisar Chongzhen yang berkuasa di era dinasti Ming. Setelah kematian ayahnya, dia dibesarkan di sekte Huasan dan ketika beranjak dewasa, dia meninggalkan Gunung Hua untuk berpetualang yang dimana pada saat itu terjadilah sebuah insiden yang secara kebetulan membawanya untuk menemukan pedang ular emas dan juga ilmu bela diri sakti yang dulunya dimiliki oleh seorang legenda pendekar pedang misterius yang sudah lama mati. So, seperti apa cerita detailnya? Langsung saja kita masuk ke dalam rekap alurnya. Secara garis waktu, kisah ini berlangsung setelah berakhirnya kisah pendekar hina kelana Ling Hujung. Pada tahun 1628, Kerajaan Ming diinvasi oleh kerajaan dinasti Jin akhir yang didirikan oleh Nur Haji. Kerajaan Ming yang diinvasi pada masa ini dipertahankan dengan baik oleh Yan Chonghuan, seorang menteri kemiliteran yang setia dan cakap dalam strategi peperangan. Namun Hong Taiji di kala itu berhasil menipu Kaisar Chongzhen yang memimpin kerajaan Ming. Sang kaisar yang termakan tipuan itu mengirimkan kepala Kasim kerajaannya untuk membantai seluruh keluarga Yan Chonghuan. Si Kasim memerintahkan An Qianqing untuk melakukan pembantaian brutal yang membasuh seluruh kediaman Yan dengan darah berceceran di mana-mana. Beruntungnya, putra dari Yan Chonghuan ini berhasil dilarikan dari pembantaian yang mengerikan itu, dan beberapa pengawal setia yang melaksanakan tugas tersebut harus meregang nyawa mereka di bawah tangan An Qianqing. Sementara putranya berhasil dilarikan ke sekte Huasan, seluruh keluarganya tewas dan Yan Chonghuan sendiri dieksekusi mati di ibu kota Beijing pada tahun 1629 sesuai dengan dekret kerajaan. 12 tahun telah berlalu sejak hari itu, Yan Chengce, putra dari Yan Chonghuan, telah tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa yang kini tengah berlatih ilmu pedang Huasan di bawah bimbingan gurunya. Sang guru lalu mendemokan jurus terakhir dari ilmu pedang tersebut. Beliau bernama Mu Renqing, merupakan seorang ahli pedang legendaris di masanya. Mereka lalu dikunjungi oleh seorang pendeta Tao bernama Mu Sang. Dia adalah teman baik dari Mu Renqing yang memberikan hadiah sebuah rompi emas kepada Chengce. Mu Renqing secara tiba-tiba menusukkan pedang ke muridnya untuk memperlihatkan betapa solidnya rompi tersebut dalam memberikan perlindungan. Sang guru lalu menyatakan bahwa Yan Chengce telah melatih semua ilmu pedang Huasannya selama 12 tahun terakhir ini. Sesuai janjinya, kini dia pun mengizinkannya untuk turun gunung dalam mengarungi dunia persilatan. Yan Chengce sangat girang mendengarkan hal itu. Dia lebih senang lagi saat mengetahui Paman Luo telah menunggunya di bawah sana. Dia pun menyambut Paman Luo yang tampak sudah bertambah tua. Lalu, dia pun menyapa Paman Chu dan Paman Sun. Ketiga orang paman ini jelas adalah anak buah dari mendiang ayah Yan Chengce. Meski ayah Chengce telah tidak ada, mereka tetap loyal terhadap keluarga Yan. Sementara itu, Mu Renqing dan sahabatnya Mu Sang juga tengah turun gunung untuk urusan mereka masing-masing. Mereka membahas soal gerakan pemberontakan terhadap kerajaan Ming yang tengah terjadi di belakangan ini. Kala itu, Mu Sang sedikit mengeluh soal kekecewanya terhadap adiknya hingga akhirnya kedua orang tua ini pun berpisah. Pada sisi lain, Paman Chu hendak memperkenalkan Yan Chengce dengan dua orang petinggi yang merupakan aliansi mereka. Aliansi mereka inilah yang akan kita sebut sebagai gerakan pemberontakan yang ingin melengsarkan Kaisar Chongzhen. Diperkenalkanlah Lian, seorang penasihat militer gerakan pemberontakan. Sebelahnya adalah Liu Fangliang, jenderal gerakan pemberontakan tersebut. Keduanya menghadiahkan dua baris sajak yang berisikan kekaguman mereka terhadap ayah Chengce yang menurut mereka merupakan seorang patriot bangsa. Sebaliknya, Kaisar Chongzhen yang berkuasa pada saat ini dianggap sebagai kaisar dungu yang tidak becus dalam mengurus negara, sehingga inilah alasan yang melatar belakangi terbentuknya gerakan pemberontakan. Setelah Lian pamit, Paman Sun mengingatkan bahwa meskipun beraliansi, mereka ini bukanlah pemberontak seperti Lian, melainkan mereka hanya perlu berfokus untuk membersihkan nama ayah Yan Chengce. Akan tetapi Paman Chu berpandangan lain
bahwa mereka seharusnya memberontak, membunuh kaisar, dan membalaskan dendam Yan Chengzhe. Paman Luo yang menegur kedua rekannya ini menyatakan bahwa masalah ini biarlah tuan muda mereka yang memutuskan. Yan Chengzhe pun pergi mencari Lian yang tengah berlatih pedang di malam itu. Dia menanyakan dilemanya, haruskah dia menyadarkan kaisar yang telah menghukum mati ayahnya, atau dia seharusnya ikut memberontak dalam membalaskan dendam. Lian kemudian menceritakannya sebuah kisah sejarah di mana kisah itu cenderung menyarankan agar Chengzhe melakukan pemberontakan. Keduanya merasa bisa saling nyambung saat mengobrol dan saling mengerti satu sama lainnya, sehingga mereka pun setuju untuk mengangkat saudara. Keesokan paginya, Chengzhe pun menyampaikan aspirasinya untuk membersihkan nama ayahnya di hadapan ketiga pamannya, Lian, dan semua orang yang merupakan loyalis dari ayah maupun orang-orang dari kelompok pemberontakan. Namun tak jauh dari sana, perjalanan ketiga paman yang menjemput Chengzhe di Gunung Huai sebelumnya ternyata telah tercium oleh An Qianqing. Semua prajurit istananya diperintahkan untuk menghabisi para pemberontak yang dengan segera pun terkepung di seluruh penjuru. Pemberontak yang kabur-kaburan membuat pertarungan terbagi menjadi dua titik. Lian dan Paman Luo bertarung dengan sangat berani, namun An Qianqing di kala itu menyergap Paman Luo hingga harus terluka berat. Sementara di sisi lain, Yan Chengzhe bersama Paman Su dan Paman Chu juga menghadapi pertarungan hidup mati mereka. Setelah berhasil menghabisi para lawan mereka, Yan Chengzhe meminta yang lain untuk menunggu dan dia sendirian pergi ke sisi lain untuk membantu Lian dan Paman Luo. Tak jauh dari sana, Cui Ximin, salah seorang murid Huasan, tengah bersama wanita pujaan hatinya. Dia tengah diberikan tugas oleh gurunya untuk mengantarkan sekantong emas kepada Yang Mulia Chuang. Yang Mulia Chuang yang dimaksud di sini adalah ketua gerakan pemberontakan. Dia bertanya-tanya kepada An Xiaohui, apakah dia akan bertemu dengan Ibu Xiaohui nantinya. Cui Ximin merasa tegang dan gemetaran bila harus bertemu dengan ibunda dari wanita yang kelak akan menjadi istrinya ini. Lalu mereka pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan, dan mereka tiba di sebuah kedai di mana mereka sempat menukar pandangan dengan seorang wanita yang menyamar menjadi pria. Orang itu lalu melemparkan pedangnya dan menangkap basah seorang pencuri yang ingin mengutil kantong uang Cui Ximin. Setelah pencuri itu diusir, orang itu memberitahukan mereka harus berhati-hati dalam membawa emas. An Xiaohui yang curigaan segera menepis, mengatakan mereka hanyalah orang miskin dan kantong merah itu tidaklah berisikan emas. Namun orang itu tetap memberikan nasihat bahwa sebaiknya mereka mengambil jalan memutar untuk menghindari para perampok gunung. Cui Ximin yang berterima kasih menanyakan nama orang itu, tetapi Wen Qing, nama dari wanita yang menyamar menjadi pria ini, menolak untuk memberitahukan namanya. An Xiaohui mendesak kekasihnya untuk segera melanjutkan perjalanan dan tidak mengikuti saran dari orang misterius itu. Akibatnya mereka yang tidak mengambil jalan memutar itu benar-benar dicegat oleh para perampok. Beruntungnya Wen Qing lagi-lagi muncul di sana mengancam agar perampok yang mengenalnya ini untuk tidak memangsa kedua orang ini karena emas yang dibawa kedua orang ini adalah emas untuk ketua pemberontakan. Ancaman Wen Qing ini tidak digubris oleh para perampok sehingga Cui Ximin dan An Xiaohui pun langsung diserang oleh para pemberontak. Terdesak oleh para perampok, sementara An Xiaohui menahan salah seorang elder perampok itu, Cui Ximin kabur dengan kantong emasnya sambil dibayang-bayangi oleh para perampok. Wen Qing yang mencoba membantu meminta Ximin untuk melemparkan kantong emas kepadanya. Dengan cara itulah mereka oper-operan kantong emas itu sambil menghalau kejaran para perampok. Yan Chengzhe yang tiba di sisi lain sempat bertukar beberapa jurus dengan An Qianqing. Dia menemukan Paman Luo yang sudah sangat sekarat dan meregang nyawanya di momen itu pula. Chengzhe mengingat memori masa kecilnya. Dia mengenali An Qianqing adalah orang yang membantai seluruh keluarganya 12 tahun yang lalu. Chengzhe meminta Lian dan lainnya untuk segera kabur dan dia pun beradu nyawa dengan An Qianqing setelah menghabisi beberapa pengawal yang ada di sana.
Cheng Ce yang agak sedikit dibawa angin sambil bertarung sambil beranjak kabur dari sana. An Chenqing terus mengejarnya sehingga pertarungan sengit kembali berlanjut di atas sebuah tepian jurang. Cheng Ce hampir saja terperosok ke dalam jurang itu seperti yang teman-teman harapkan, tetapi masih ada banyak ranting di sekitaran yang berhasil dia raih walaupun musuhnya itu terus-menerus menebas ranting-ranting tersebut. Namun Cheng Ce berhasil keluar dari kemelut itu. Menang dari duel itu, belum sempat Cheng Ce menghabisi musuhnya, dia ditipu oleh An Chenqing yang meneriakkan nama Paman Sun. Cheng Ce yang lengah pun tertipu dan malah ditendang hingga jatuh ke dalam jurang tersebut seperti yang teman-teman harapkan dari tadi. Di sisi lain, oper-operan kantong uang itu terhentikan setelah kantong itu sobek saat tengah direbut dan di dalam kantong itu ternyata hanya berisikan bongkahan batu. Para perampok segera menyadari bahwa Wen Qing telah menukar kantong itu. Sementara itu, Cui Ximin hanya bisa merasa menyesal ia telah mempercayai Wen Qing. Kemudian kedua orang ini mencoba untuk melacak keberadaan Wen Qing menggunakan sebuah lukisan gambar. Ximin yang merasa bersalah lalu berpisah dengan Xiao Hui untuk menemukan Wen Qing. Cheng Ce yang jatuh ke jurang malah tidak mengalami luka yang berarti seperti halnya film-film silat pada umumnya. Dia menemukan sebuah goa dan mulai menyusurinya. Ada beberapa ekor ular bersarang di sekitaran sebuah kerangka mayat. Setelah ular itu diusir, Cheng Ce melihat ukiran tulisan di batu dan sepucuk surat di atas sebuah kotak. Isi pesan yang dituliskan oleh kerangka mayat itu, barang siapa yang menemukan goa ini agar mengubur kerangka mayat ini, maka orang tersebut boleh membuka kotak untuk mendapatkan ilmu sakti rahasia yang ada di dalamnya. Cheng Ce yang tidak serakah dan tidak berniat untuk mendapatkan ilmu itu tidak membuka kotak itu. Namun dia yang ingin mengubur kerangka mayat ini sesuai yang dipesankan di dalam surat, malah menemukan sebuah kotak lagi setelah dia menggali tanah tersebut sesuai dengan petunjuk. Ada sepucuk surat lagi bersamaan dengan sebuah kotak yang dikubur di dalam tanah. Isi pesan dari kotak itu bahwa kotak yang digeletakkan di luar itu hanyalah jebakan yang berisikan racun. Beruntung Cheng Ce tidak serakah dan tidak membuka kotak di luaran tadi. Dan di kotak inilah baru benar-benar berisikan kitab ilmu sakti dan sebuah peta harta karun. Apabila sudah mendapatkan harta karun itu, maka dipesankan agar memberikan 100.000 tel emas kepada seseorang bernama Wen Yi. Tampaknya Wen Yi adalah seseorang yang sangat berarti bagi kerangka mayat yang menuliskan surat ini. Penulis surat ini menjuluki dirinya sendiri sebagai Qi Se Lang Jin atau Tuan Ular Emas. Cheng Ce lalu melihat kitab ilmu sakti dari si Tuan Ular Emas dan juga peta harta karun yang ada. Lalu sesuai petunjuk surat itu juga, dia juga berhak mewarisi sebuah pedang ular emas. Cheng Ce menemukan dan mencabut pedang itu dari sarungnya. Mata pedangnya berkelok-kelok dan bercabang di bagian ujungnya layaknya badan ular dan lidah ular. Setelah mengembalikan pedang itu ke sarungnya, Cheng Ce berterima kasih kepada si Tuan Ular Emas yang telah dia kubur, bahwa dia telah melihat ilmu yang ada di dalam kitab itu, namun dia tidak ingin mengambil pusaka pedang ular emas itu. Dia juga tidak menginginkan harta, dan nantinya bila dia bertemu dengan Wen Yi, maka dia akan memberikan peta harta karun itu kepada Wen Yi. Lalu Cheng Ce pun pergi dari sana. Di sepanjang perjalanan, dia melihat banyak rakyat-rakyat yang ditindas oleh orang-orang kerajaan. Para rakyat yang tidak tahan ini kemudian menyuarakan untuk bergabung dengan gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh Yang Mulia Chuang. Lebih jauh berjalan, dia juga menemukan dan menolong seorang tuan muda beserta pelayannya yang tengah dilecehkan oleh orang-orang kerajaan. Oleh tuan muda itu dan seorang pelayan di sebuah kedai, Cheng Ce mempelajari negerinya yang tengah dilanda oleh kekacauan, penindasan terjadi di mana-mana, demikian pula dengan gejolak pemberontakan untuk menantang tirani. Cheng Ce meneruskan perjalanannya melalui jalur air. Di sana, Wen Qing yang datang agak terlambat berhasil melompat masuk ke dalam kapal yang sudah meninggalkan tepian. Wen Qing yang ditegur oleh petugas kapal ini pun dibantu oleh Cheng Ce, di mana kemudian kedua orang ini akhirnya pun berkenalan. Pada saat malam tiba, Wen Qing tampak tidak tenang menjaga kantong emas yang dia tipu dari Cui Ximin. Dia tidur sambil memeluk kantong tersebut. Keesokannya kapal itu dicegat oleh sejumlah rakit yang mendekat. Ternyata para pencegat itu adalah para perampok kemarin.
Kali ini Rong, sang ketua perampok yang memimpin misi tersebut. Kapal penumpang itu diberhentikan secara paksa dan Wenqing diminta Rong untuk segera membagi kantong emas rampasan itu seorang separuh. Wenqing menolak himbauan itu, menyatakan dia tidak merampas uang ini, tetapi dia mendapatkan kantong emas ini langsung dari Cui Ximin. Akhirnya si petinggi perampok pun maju dan beradu dengan Wenqing. Berkat peringatan dari Cheng Ze, Wenqing berhasil menepis serangan senjata rahasia yang dilancarkan oleh lawan dan pada akhirnya dia pun menang dalam pertarungan tersebut. Sebagai catatan, Wenqing dan Rong ini sudah saling mengenal. Wenqing mengancam Rong yang murka untuk mencari perhitungan dengan kakeknya, tetapi Rong malah menghina balik kakek Wenqing yang tidak bisa melindungi ibu Wenqing. Hinaan itu membuat Wenqing sakit hati dan meneteskan air mata, lalu terjadilah peraduan di antara mereka. Terlihat Wenqing yang kurang sanggup meladeni kungfu dari ketua perampok itu, sehingga Cheng Ze pun menginterupsi duel itu untuk membela Wenqing. Agar adil, dia menitipkan pedangnya kepada Wenqing dan bertarung dengan tangan kosong melawan Rong. Duel mereka berlangsung sengit dan sangat seimbang, jurus demi jurus tertukar hingga keduanya memberdirikan dua rakit kecil dan beradu di atasnya. Rong yang kalah segera kabur dari sana, sementara Wenqing menyalahkan Cheng Ze yang terlalu bermurah hati terhadap lawannya. Setelah menepi dari sungai, Wenqing memberikan sejumlah emasnya untuk berterima kasih kepada Yan Cheng Ze, tetapi emas imbalan itu ditolak. Wenqing yang ngamuk menghiraukan tolakan Cheng Ze dan dia berlalu pergi begitu saja dari sana. Untuk itu Cheng Ze yang tetap bersikeras untuk mengembalikan uang itu pergi ke kediaman keluarga Wen. Di sana dia melihat beberapa warga yang protes terhadap keluarga Wen. Seorang pria tiba-tiba muncul dan memukuli warga-warga itu sehingga Cheng Ze pun memperkenalkan dirinya yang ingin menemui Wenqing. Di dalam kediaman itu, Wenqing tengah melatih ilmu pedangnya. Dia lalu diberitahukan oleh Wenqing ada seseorang yang mencarinya di luar. Wenqing tampak sangat bersemangat dan dia segera pergi untuk bersalin dengan dandanan laki-lakinya lalu menemui Yan Cheng Ze yang ingin mengembalikan uang. Cheng Ze yang ingin pergi setelah mengembalikan uang itu dibujuk dan sedikit dipaksa oleh Wenqing untuk menginap semalam di kediamannya. Merasa tidak enak, akhirnya Cheng Ze pun menyetujuinya. Cheng Ze sama sekali belum bisa menduga Wenqing adalah seorang wanita yang bersikap begitu perhatian padanya. Malamnya dia pun diundang ke sebuah pavilion untuk mendengarkan permainan suling. Walau tidak mengerti musik, Cheng Ze bisa merasakan betapa sedihnya tiupan suling itu, sehingga Wenqing pun mulai melakukan curhat. Dia mengatakan ibunya dulu diganggu oleh seorang lelaki sehingga dia terlahir. Kelima kakeknya tidak mampu mengalahkan lelaki itu yang tentunya adalah ayahnya, sehingga kelima kakeknya ini pun mempekerjakan 10 orang hebat untuk mengusir ayahnya pergi, dan dia tumbuh besar tanpa sosok seorang ayah. Sampai di sini artinya kita sebagai penonton sudah diberikan petunjuk bahwa kemungkinan ayahnya Wenqing adalah Tuan Ular Emas, mengingat Tuan Ular Emas dalam suratnya meminta orang yang menemukan surat itu untuk mencari Wen Yi. Wen Yi dan Wenqing tentunya bermarga sama, jadi Wen Yi ini bisa jadi adalah ibunya dari Wenqing. Tetapi tentunya Cheng Ze dalam posisi ini masih belum tahu akan hal tersebut. Cheng Ze lalu menghibur, menceritakan kedua orang tuanya yang juga bernasib tragis. Lalu Wenqing yang datang ke sana tampak marah melihat Wenqing yang dekat dengan Cheng Ze. Mereka sempat bertengkar sebentar lalu Wenqing pun diusir oleh Wenqing. Kedua orang yang merasa bisa cepat akrab ini pun lalu bersumpah untuk mengangkat saudara. Keesokan paginya, Wenqing dipanggil oleh kakek ketiganya yang menanyakan perihal masalah pencurian emas. Sang cucu ditegur karena telah memberikan sebagian emas yang dicuri itu kepada orang luar, tetapi Wenqing meyakinkan bahwa lelaki itu telah menolongnya, makanya dia memberikan sebagian emas itu kepada Yan Cheng Ze. Tetapi bagaimanapun juga Yan Cheng Ze telah mengembalikan emas itu kepadanya, sehingga seharusnya kakeknya itu tidak perlu marah kepadanya. Kemudian sebuah laporan pun masuk mengabarkan adanya keributan di luar kediaman. Wenqing yang bergegas keluar untuk mengecek, melihat Wenqing yang sedang bertarung dengan An Xiaohui. Cheng Ze yang juga melihat itu masuk ke tengah-tengah baku hantam itu dan menghentikan pertarungan itu dengan cara yang sangat impresif.
Merasa tidak asing, Cheng Ce menebak wanita yang ada di hadapannya ini adalah An Xiaohui. Kemudian kepada Wenqing, Cheng Ce pun memperkenalkan Xiaohui sebagai teman masa kecilnya sehingga akhirnya Xiaohui pun menagih agar Wenqing mengembalikan emas yang telah dicuri darinya. Tiba-tiba kakek ketiga Wenqing keluar ke sana dan menolak untuk mengembalikan emas yang dicuri oleh cucunya ini, sehingga terjadilah sedikit peraduan di antara mereka. Dari sana kakek ketiga bisa mengenali kungfu Cheng Ce yang berasal dari sekte Huasan. Lebih terkejutnya lagi, si kakek mempelajari Cheng Ce bukanlah murid biasa Huasan, melainkan murid langsung dari Mo Renqing. Meskipun demikian, kakek ketiga tetap teguh kepada keputusannya bahwa emas yang telah dicuri oleh keluarga Wen tidak akan dikembalikan begitu saja. Dia malah menantang Cheng Ce untuk merampok balik emas itu dalam waktu 3 hari ke depan. Usai itu, Cheng Ce pun diceritakan oleh Xiaohui bahwa emas itu diinstruksikan oleh ketua Huasan untuk dikirimkan kepada Yang Mulia Chuang. Sementara itu, kelima kakek keluarga Wen pun berkumpul berdiskusi soal Cheng Ce yang hebat. Mereka tidak ingin berurusan dengan Huasan karena Huasan adalah sekte silat terkuat pada masa ini, namun harga diri mereka tetaplah perlu dijaga. Untuk itu mereka nantinya akan memberikan tantangan kepada Cheng Ce. Jika Cheng Ce mampu melewati tantangan itu, maka mereka tidak perlu kehilangan muka saat mereka mengembalikan emas curian itu. Di sisi lain, Wenqing menemui ibunya Wen Yi, menanyakan sampai kapan nasib mereka yang diperlakukan secara tidak adil oleh kelima kakek. Wenqing terus mendesak agar ibunya bersamanya pergi dari kediaman ini, tapi Wen Yi mengatakan alasan dia tidak pergi dari sini adalah berharap suatu hari nanti ayah Wenqing bisa muncul untuk mencari mereka di sini. Ibunya menolak untuk memberitahukan kisah tentang ayahnya. Tepat di hari ketiga, Cheng Ce dan Xiaohui pun menyelinap ke kediaman Wen untuk mencuri kembali emas milik mereka. Namun, sebuah mekanisme perangkap teraktifkan menyebabkan Xiaohui terpisah dari rekannya. Cheng Ce yang mencari ke sekitaran sempat mengalahkan Wenqing yang menghalanginya, lalu dia pun diundang oleh kelima kakek menuju ke aula bela diri. Sebelum menuju ke sana, Wenqing memperingati agar Cheng Ce berhati-hati terhadap kakeknya yang memiliki serangan senjata rahasia. Di sana Cheng Ce ditantang untuk melawan salah satu dari kelima kakek. Bila menang maka dia bisa mengambil emas itu kembali beserta Xiaohui yang mereka tawan. Cheng Ce yang sifatnya agak sombong itu malah memilih menggunakan sebuah pedang kayu kecil sebagai senjatanya dalam melawan kakek ketiga. Kalah dari duel itu, para kakek malah mengingkari janji, meminta Yen Cheng Ce untuk melawan salah satu dari mereka lagi. Cheng Ce pun ditantang untuk menangkap belati terbang. Tak ada pilihan, Cheng Ce pun meladeni tantangan tersebut.